Waktu Olimpiade Tokyo ada netizen yang julid bilang dokter olahraga sama dengan tukang pijat. Iya. Kalau bicara ekstrimnya, aku pernah bikin orang yang patah tulang aja main. Jago dong. Iya, bener. Bukan soal aku yang jago, atletnya yang gokil. Atletnya. Olimpiade Tokyo terlibat juga. Tokyo juga. Paris terlibat juga ya. Juga. Jadi Paris itu Olimpiade kedua. Oh gitu. Orang dalamnya siapa? Aduh. Justru yang saya tanda kutip protes adalah kenapa kok banyak netizen yang menyampaikan komennya itu seolah tukang pijit doang. Doangnya yang bikin saya protes. Halo Sobat Kompas TV, senang banget saya Yasir Nenama bisa menyapa Sobat Kompas TV di Sportcast. Nah, kayaknya nih narasumber kali ini nih tahu banget kalau saya ini lagi cedera. Jadi produser langsung mendatangkan seorang dokter, sekaligus saya nanti mau curcol, mau konsul soal cedera kaki yang saya alami ini. Langsung saya perkenalkan Dokter Andika Raspati. Yes, halo Sobat Kompas TV semuanya. Dokter... Jadi ini mau podcast atau mau praktek saya nih? Podcast sama praktek. Jadi nanti sekalian saya masukkan di part pertanyaan kenapa cedera saya nggak sembuh-sembuh. Oh iya, termasuk. biar sekalian Sobat Kompas TV ini juga bisa mengambil hikmah begitu dari kejadiannya Mas dari Yasir. Kejadian saya. Siap. Begitu. Dokter spesialis kedokteran olahraga. Ini sering banget belibet nih, sering banget salah nih. Ya. Dokter spesialis kedokteran olahraga ya. Betul. Berarti itu spesialisnya kedokteran olahraga. Karena memang banyak berkecimpung di dunia olahraga, Mas Yasir. Tapi ya tadi meskipun juga kita nggak sama atlet doang sih. Betul. Sama mantan semacam Mas Yasir ini atlet bukan itu kan? Enggak, saya enggak. Saya rekreasional. Bahkan juga ada orang-orang yang bahkan nggak pernah olahraga, Mas. Sebagai pasienku juga ada. Oh gitu. Tapi memang dia perlu olahraga. Misalnya orang-orang dengan diabetes. Oh gitu. Orang-orang dengan hipertensi kan perlu olahraga. Bisa itu. Bisa, konsul ke dokter. Silakan langsung. Lo belum apa-apa udah promo. Iya. Gak apa-apa. Bisa. Karena kenapa ini yang ingin saya tanyakan duluan? Karena spesialis kesehatan kedokteran olahraga tuh spesifiknya ngapain itu. Gitu. Jadi memang yang namanya SPKO itu kita ada dua nih gampangnya. Yang pertama kita mengobati atau menangani masalah yang muncul akibat berolahraga. Oh, pas banget makanya. Contoh gitu. Contohnya saya aja. Mas Yasir gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan semua orang kayaknya lari gitu kan. Ya padahal mungkin recovery-nya belum benar, programnya juga masih belum benar, akhirnya kejadian lah gitu. Betul. Satu itu. Atau yang kedua, menangani masalah kesehatan yang dapat dibantu dengan olahraga. Tadi orang-orang obesitas. Oh, oke. Orang-orang diabetes, orang-orang hipertensi, ya kan? Itu kan bagus banget olahraga. Tapi orang diabetes mesti gimana olahraganya? Apa mesti lempar lembing atau tolak peluru kan bingung. Jadi olahraganya apa? Nah itu kita bisa bantu untuk mencarikan program yang terbaik untuk penyakitnya. Gitu. Oke. Dan kalau teman-teman Sobat Kompas TV ini kepoin Instagramnya, hai. selebgram, followernya udah banyak banget, gitu kan? Kalau selebgram tuh digosipin saya belum. Oh gitu. Jadi bukan selebgram. Selebgram. Yang jelas konten-kontennya itu sangat edukatif, lucu, humor gitu. Itu siapa sih yang punya ide bikin konten kayak gitu? Sebenarnya saya sendiri ya. Oh gitu. Karena gini awalnya. Apa Anda ternyata punya jiwa-jiwa lawak juga nih? Ya, karena memang saya dibesarkan di keluarga yang emang doyan lawak sebenarnya. Tapi gini, sebenarnya yang membuat saya terpikir kenapa sih yang namanya edukasi itu bisa dibawa dengan komedi? Karena memang saya memperhatikan banyak banget konten-konten komedi yang disebarin orang-orang gitu. Artinya kayak video-video prank atau video-video yang lucu-lucu itu kan gampang banget di forward gitu kan. Tapi ya udah begitu orang yang nyebarin itu video dapat ketawanya doang tapi nggak ada manfaat keilmuannya, nggak ada faedah-faedah di luar hiburan itu. Terus saya mikir, kenapa sih kita nggak bikin suatu edukasi itu dibikin semenyenangkan itu sehingga orang akan terstimulus, terangsang untuk memforward. Sehingga harapannya ilmunya nyebar lebih gampang gitu dan orang juga lebih gampang cerna. Dan akhirnya dia akan nyebar lagi ke yang lain sehingga harapannya pesannya itu gampang nyebar. Oke. Tidak hanya sebagai apa ya konten yang kalau kita lihat di Instagramnya memberikan konten yang edukasi soal-soal hal soal olahraga maupun kesehatan, tapi Dokter Dika ini kan juga menjadi dokter kontingen Indonesia di Olimpiade, cuy. Wih, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Kenapa sih itu nggak banyak diposting? Apanya nih pas di Paris? Konten-kontennya. Pertama gini, saya kalau lagi kerja keluar emang kadang waktunya nggak ada buat bikin konten, satu. Yang kedua, orang ntar mikir, ini Dokter Dika udah dibiayain negara buat tugas malah bikin konten, kan nggak enak tuh. Gitu. Cuman tetep lah, kemarin saya ada beberapa postingan disempat-sempetin lah gitu ya. Artinya
tetap pengen berbagi edukasi gitu kan. Cuman memang kadang membedakan antara bikin konten untuk posting ilmu sama buat flexing kan agak tipis tuh. Jadi nggak banyak-banyak banget bikinnya kemarin. Takut dikira flexing, main-main ke Paris kemarin Eiffel, gitu. Ya. Berarti Olimpiade Tokyo terlibat juga. Tokyo juga. Paris terlibat juga ya? Juga. Jadi Paris itu Olimpiade kedua. Oh gitu, orang dalamnya siapa? Aduh, enggak. Kebetulan kebetulan pas di Tokyo itu belum jadi koordinator. Jadi lebih ke arah mendampingi aja buat mendampingi dokter yang benar-benar koordinatornya. Kalau kemarin di Paris alhamdulillah emang jadi koordinator medisnya. Jadi baru sekali itu koordinator medis untuk para atlet-atlet di Olimpiade Paris. Untuk cabang olahraganya semuanya kan koordinator. Jadi aku kira koordinator olahraga. Oh itu untuk medis tuh tidak cabang olahraga ya? Jadi gini, dokter itu yang kemarin berangkat ke Olimpik itu ada dokter yang memang ditugaskan mendampingi cabur. Ada yang ditugaskan untuk mengawal kontingen keseluruhan. Ya, betul. Jadi kalau bicara mengawal kontingen semuanya, sampai bahkan kita bicara orang-orang yang bukan atlet gitu ya, kayak misalnya kan banyak ya kayak pengurus-pengurus, kan berangkat juga gitu. Nah itu kita handle semua kalau bicaranya kontingen. Aku kemarin kebetulan karena di NOC, jadi memang tugasnya koordinator kontingen. Iya. Luar biasa ya itu ya. Alhamdulillah dapat amanah yang luar biasa. Pengalaman yang paling seru ketika di sana apa? Pengalaman paling seru pada saat yang menang. Oh enggak. Dokter Dika mukanya beberapa kali aku lihat tuh di beberapa atlet-atlet yang meraih medali. Saya nggak tahu kenapa sama media itu selalu kesel pas lagi joget-joget. Di Tokyo lagi joget-joget, di Paris joget-joget. Ini lebih ke arah penari apa bagaimana? Jadi kalau bisa dibilang yang paling berkesan apa ya, memang mungkin pertama suhunya panas banget di sana. Di mana? Di Paris. Paris itu panas kemarin. Pas lagi musim Olimpik panas kan paling summer. Jadi panas banget dan di sana tuh lucunya nggak kenal AC. Jadi kayak kita di bus gitu. Saya pernah berangkat tugas ke India waktu itu ya. Di India di situ saya sempat tanda kutip bikin ya bercandaan lah gitu ya. Saya ngerekam di dalam busnya India itu pakai kipas angin. Kipas angin yang muter-muter neok itu yang gini-gini. Ternyata di Paris udah mana panas, even kipas angin pun nggak ada. Jadi sebenarnya lebih sedih lagi di situ. Sepanas itu ya panas Paris. Banget. Tapi karena memang dia summer doang kan panasnya kan, kan dia dingin. Jadi apa ya itu ya panasnya itu. Tapi yang kemudian menjadi satu hal yang memang kita patut acungi jempol ya, yang namanya Olimpiade ya. Sistem penyelenggaraannya udah oke sih. Meskipun juga bukan tanpa celah ya. Oh iya, kemarin yang selama pertandingan tidak ada atlet yang cedera ya? Sebenarnya ada sih. Kebetulan pas menjelang pertandingan. Jadi yang pas lagi official itu bukan. Pas lagi official practice itu ada atlet kita yang di gimnastik. Oh iya benar itu maksudnya. Yang pulangnya akhirnya pakai kursi roda kan. Betul. Jadi kebetulan Rifda itu pas lagi persiapan untuk pertandingan di sana itu salah landing. Jadi kena lah lututnya. Meskipun memang sebenarnya bisa dibilang kondisinya emang udah tidak 100% ya. Karena emang sudah ada riwayat cedera sebelumnya gitu ya. Memang belum tuntas tapi memang karena harus berangkat ya udah mau nggak mau berangkat dan apesnya kena lagi gitu. Nah itu penanganannya tuh kayak gimana tuh biasanya kalau saat kayak jadi gini, makanya bedanya nih atlet beneran sama atlet yang nggak beneran banget sama kita gitu ya, yang bisa dibilang nggak usah kesini dong, nggak usah kesini ya, udah kesana nggak ada orang nih siapa nih yang tunjuk. Jadi bisa dibilang kalau kita bicara dari segi penanganan cedera, emang sometimes kalau bicaranya atlet yang sudah di medan perang mas, itu kita nggak bisa tanda kutip apa ya, seperti halnya kita memperlakukan orang yang bukan atlet. Oke. Karena gini, aku kalau bicara ekstrimnya, aku pernah bikin orang yang patah tulang aja main. Oh gitu. Iya. Jago dong ya? Iya bener, bukan soal aku yang jago, atletnya yang gokil. Atletnya, oh, okay. Karena waktu itu aku yang banget ya agak mundur dikit sama Jadi kalau waktu itu tuh yang patah itu pas di Filipina. SEA Games tahun 2019. Itu kita punya pebalap downhill sepeda. Itu namanya Tiara. Jadi Tiara itu kebetulan pas lagi official practice kan, kalau downhill kan nyobain jalan dulu tuh gitu kan. Pas lagi nyobain jalan, lagi official practice, jatuh. Jatuh kemudian nahan pakai tangannya patah. Oh iya. Tangannya patah dan sudah di ronsen gitu kan. Terus tanya, "Gimana Dok ini Tiara bisa tanding apa enggak nih? 3 hari lagi." 3 hari lagi apa 2 hari lagi bahkan saya lupa. Terus ya
logika aja gitu ya. Maksudnya kan ini tangan downhill habis nih, patah. tangan patah. Bukan apa-apa, kan takutnya kalau downhill kan kiri kanan jurang kan. Kalau dia sepedahan tangan yang nggak kuat megang kan takutnya dia kelempar masuk jurang. Masuk jurang keluarnya di mana? Di kompas. Kalau dia masuk jurang keluar di kompas. Makanya kan saya mikir, wah udahlah daripada kenapa-kenapa nih orang. Udahlah kita nggak usah tanding ya Tiara, kita nontonnya teman-teman yang lain. Nangis tuh kan dia. Kita ketemu tuh, ngumpul briefing timnas. Saya bilang, oke, Tiara sudah di ronsen dan memang ternyata tulangnya patah, jadi saya sampaikan Tiara nggak bisa bermain. Langsung tuh Pak Manajer bilang, Dokter Dika jangan langsung begitu dulu, jangan langsung nembak begitu, ntar dulu. Tiara kamu mau main apa enggak? Jawabannya cuma gini, saya mau berjuang sampai titik darah penghabisan saya. Wih. Ngomong gitu, keren kan? Luar Tapi biasa, saya ya? pusing waktu itu. Mati ini gimana nih? Gimana bisa ngakalinnya gimana itu tulang patah gitu kan? Ya udah akhirnya kita bikin bener-bener tangannya tuh kita bebet gitu kan supaya nggak ngeplek-ngeplek gitu kan. Terus bisa ngerem nggak pakai 3 jari tersisa? Bisa dok, masih bisa. Ya udah coba kita bikin dia bisa ngerem pakai dua jari doang. Dan akhirnya tetap main. Ya dengan segala macam obat-obatan, apalah segala macam fisioterapi dalam waktu singkat. Main dapat silver. Wih. Jadi oke ya? Iya makanya jadi Wah. tadi kalau atlet yang nggak tadi semi atlet gitu kan misalnya. Berarti dokter bertangan dingin ya? Oh iya. Itu kenapa lagi grogi emang gimana tangannya dingin? Enggak, tapi maksudnya gini, kalau kita bicara untuk yang bukan atlet ya nggak perlu sampai seperti itu kan. Tapi kalau bicaranya udah atlet yang lagi berjuang nih demi nama negara, kadang-kadang harus segitunya. Harus begitunya. Nah, kembali ke tadi si Rifda di Olimpik. Jadi akhirnya setelah kita coba untuk segala macam treatment, kita berikan obat, pembebatan, kita berikan segala macam sampai Z. Kita putuskan Rifda tetap bermain tapi memang hanya untuk 1 nomor. Oke. Kan kalau satu alat maksudnya. Kalau di gimnastik itu kan dia ada 4 alat tuh. Ya kan ada yang palang bertingkat lah, ada yang apa segala macam. Nah, ini kita carikan alat yang paling safe buat kakinya. Jadi paling tidak meskipun nggak bisa all out tapi Rifda tetap merasakan atmosfer menjadi atlet Olimpiade gitu kan. Nah, pernah juga nih ada ini contekan dari produser saya ya. Jadi kalau kok gitu pertanyaannya salahkan ke dia nih. Mungkin waktu Olimpiade Tokyo ada netizen yang julid bilang dokter olahraga sama dengan tukang pijat. Iya. Tapi emang iya sih kalau kita lihat kan kalau ini pijit gini. Apa itu bagian dari transfer ilmu biar sembuh? Iya, saya ada ilmu kanuragan sih, tapi bukan itu yang saya lakukan. Jadi gini, sebenarnya memang ini kejadian sudah 2020, berarti udah 4 tahun yang lalu. Jadi memang saat itu sebenarnya iseng doang gitu ya, saya posting. Jadi ada setelah saya posting foto saya lagi stretching. Jadi kan gini, kita kalau berangkat Olimpiade itu kan orangnya terbatas. Artinya yang bisa masuk ke venue-nya, ke tempat pemanasan itu kan paling cuma saya atau 1 orang lagi gitu. Jadi di saat semua orang atau semua atlet lagi persiapan ya saya sebagai dokter nggak bisa kayak kan gue dokter nih gitu, bukan tugas gue, nggak bisa. Emang mesti ya udah lu bisa gue bantu apa? Mau gue bantu stretching, ayo gue bantu stretching. Bahkan kadang mau gue masas gitu kan, yang ya enteng-enteng aja gitu. Perlu yaudah gue kerjain. Meskipun gue mungkin bukan job desk gue gitu sebagai dokter, tapi karena emang kita lagi pengen bantu orang dan orang yang nggak banyak ya udah ayo. Nah saat itu pas lagi bukan adegan deh, pas lagi stretchingin siapa tuh kalau nggak salah atlet badminton deh, Kohendra kalau nggak salah. Itu ada yang komen, dokter jauh-jauh ke Tokyo jadi tukang pijit doang gitu. Nah, belum tahu nih tukang pijat bukan sembarang tukang pijat. Oh, bukan gini, gitu ya. Yang aku tanda kutip bukan marah juga sebenarnya. Kan waktu di media sempat dibilang, "Wah, dokternya marah gitu." Enggak, saya nggak marah, saya orang baik hati, saya nggak gampang marah orang. Jadi dibilang dokternya marah karena dibilang sama dengan tukang pijit. Enggak. Justru yang saya tanda kutip protes adalah kenapa kok banyak netizen yang menyampaikan komennya itu seolah tukang pijit doangnya yang bikin saya protes. Kenapa? Karena buat saya yang namanya tanda kutip tukang pijit ya, meskipun kita sebutnya bukan tukang pijit, measure. Yang namanya measure itu bukan doang gitu. Jadi semua komponen dalam sebuah tim ya, mau itu timnas, kontingen apapun, itu nggak ada yang doang. Semua punya tanggung jawabnya, porsi role. masing-masing ya. Orang bilang kitman kayak di bola nih misalnya nih, ada yang tugasnya ngangkut-ngangkut es. Itu
dibilang Kitman doang. Enggak doang, kalau nggak ada dia nggak ada minuman dingin. Betul. Aus semua itu, pada pemain kering tenggorokannya kan nggak enak. Jadi sama apalagi pressure yang tadi bicara massage gitu kan. Itu sama sekali nggak doang. Atlet bisa perform, ototnya bisa enak dipakai gerak karena udah dimasak sebelum. Nah itu kan di Tokyo. Kalau di Paris ada pengalaman seru terkait dengan para netizen mengingat dokter kan juga suka ngonten juga nih. Iya, tapi di Paris sih kayaknya nggak so ada. far nggak ada sih. Aman terkendali lah kalau Paris. Aman terkendali ya. Cenderung aman. Coba kita cek nih. Apa tuh? Cek Instagram Dokter Dika lah. Oh salah buka kan? Oh ini benar nih. Wih 192 gitu kan. Wih. Nah. Oke kalau nggak ada, tapi dokter emang selalu, kalau kita lihat nih teman-teman Sobat Kompas TV di postingannya itu selalu hal-hal receh. Hal-hal receh, terus habis itu dikomentarin dan diedukasi. Emang itu tuh kayaknya emang trademark gue di sini deh. Atau memang pengen gayanya seperti itu? Receh itu maksudnya dalam arti delivery-nya kan? Iya betul. Iya, ya tadi emang aku ini kan gini, aku memperhatikan Mas Yaser yang namanya konten gitu ya, atau bisa dibilang konten kreator lah. Itu tuh dia bisa banyak audiensnya antara dua. Kalau nggak ganteng banget ya lucu gitu. Kan gue nggak ganteng banget kan enggak ya gitu. Jadi akhirnya ganteng kok. Enggak ya enggak banget tapi. Jadi bisa dibilang ya udahlah, dan karena emang senang juga tadi senang bercanda gitu kan. Akhirnya ya udah aku menggunakan delivery itu gitu dengan cara bagaimana bisa mengemas sesuatu yang secara umum tuh kan orang kalau lagi ngasih edukasi kesehatan seringkali serius dan formal ya. Benar. Dan memang itu yang pengen aku coba untuk breakthrough gitu maksudnya. Nggak harus kok orang ngasih materi atau ngasih edukasi kesehatan tuh harus yang kayak lagi nguliahin 2 SKS kan enggak gitu. Enggak juga ya. Dan even ini pun aku bawa dalam sehari-hari aku kalau misalnya lagi ngasih seminar atau lagi ada health talk gitu. Aku lebih prefer pakai cara-cara komedi gitu karena menurutku itu akan membuat audiens lebih engage sama kita dan akhirnya lebih gampang nerimanya ya. Itu konten-kontennya tuh niat nyari atau sedapatnya aja? Oh, itu kan jadi konten kreator nih. Gini Mas, jadi aku tuh kalau misalnya mau bikin konten itu aku udah kayak lagi mau sidang skripsi. Oh gitu? Iya, jadi aku bener-bener nyusun kata demi kata, kemudian aku memastikan apa yang aku sampaikan memang benar sesuai dengan fakta ilmiahnya. Oh, karena aku juga seniat itu ya. Karena aku nggak pikir mau. selama ini Dokter Dika kalau bikin konten ya udah sedapatnya, habis itu langsung bikin gitu. Justru gini, makanya kenapa ya honestly aku sekarang lagi agak struggling untuk tetap bisa konten posting dengan reguler gitu ya. Artinya kan kalau kita bicara konten di Instagram gitu kan dianjurkan setiap hari 1 reel, one day one reel. Waduh, banyak banget. Iya kan, itu jujur dengan aku punya satu kesibukan lain ya, aku masih praktek, aku juga masih punya kesibukan di luar bikin konten, itu berat sebenarnya. Dan memang satu hal lain yang memang membuatku agak sulit untuk sesering itu bikin konten adalah aku orang perfeksionis. Jadi aku nggak mau aku mengeluarkan satu konten yang akhirnya akan membuat orang jadi misleading. Oh iya. Kemudian yang kedua membuat perdebatan gitu ya. Atau yang ketiga membuat orang menjadi ya tadi nggak jelas gitu ini ngarahnya kemana. Makanya kenapa aku tuh tiap kali bikin konten aku pasti nulis dulu Mas. Aku nulis dulu tuh bener-bener aku tulis skripnya, terus kemudian aku telah ini bener apa enggak ya fakta ilmiahnya. Kalau perlu aku konsul sama temanku yang misalnya aku ngomongin hal di luar kedokteran olahraga nih, ada misalnya ilmu-ilmu penyakit dalam, aku nanya dulu sama dia, ini bener nggak nih apa yang gue sampaikan. Jangan sampai aku menyampaikan hal yang salah gitu, aku nggak mau. Tanggung jawab dunia akhirat tuh kan. Bener. Jadi bisa dibilang aku bener-bener walaupun mungkin cuma 1,5 menit gitu bikin reels, tapi untuk memvalidasi itu aku effort gitu. Artinya aku baca lagi, aku kaji lagi, cari-cari penelitian terbaru sampai benar-benar dapat sesuai dengan fakta ilmiah yang memang benar gitu. Nah barulah setelah itu aku akan cari ini apa ya punchline-nya ya. Oh ini bisa dibikin biar dibikin lucu, ngarahnya kemana ya. Serius ya ternyata. Serius itu, makanya nggak bisa sebentar. Terus kita yang nonton itu ternyata menikmati, informasinya nyampe, ilmunya juga nyampe. Ya, ternyata memang dibalik semua itu ada tuh Dokter keringat, darah dan air mata. Oh nggak sampai segitu. Nggak segitu. Nyusunnya emang harus gitu. Tapi bener ya, ini dalam kita membuat konten apapun itu ya, walaupun kita ya konten receh, tapi harus ada tanggung jawab moral di situ. Banget dong, jangan sampai bikin orang jadi tadi begitu dia salah kan kita tanggung jawab juga sama kesalahan dia kalau kita salah ngasih tahu kan. Nah terakhir konten yang sering rame itu terkait dengan serangan jantung ketika olahraga. Itu. Oke, kita ke mitos atau fakta. Ini banyak banget nih yang sudah dikumpulkan di sini.
mitos atau fakta? Apakah mandi malam bikin masuk angin? Oh, mandi malam bikin masuk Mitos angin.